Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom semua, Bapak Ibu terkasih, senang banget kesempatan ini Pastor Andy kembali menyapa Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang terkasih dimanapun berada. Ayo, dimana saja berada, ketik kolom komentar ya. Dalam Tuhan Yesus kami menyembah Tuhan. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berhenti doa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Shalom, damai Tuhan beserta setiap kita. Tempat di mana suara doa pujian dinyatakan, di situ damai sejahtera mengalir atas hidupmu, atas keluargamu terkasih. Bapak Ibu, Cece Koko, Oma Opa, Kakak, dan semua yang terkasih. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata,
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata saat kita berdoa. Jangan pernah menyerah, jangan berhenti doa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pujian ini kepada Tuhan mengandung penguatan. Ribuan orang yang bersama-sama live stream ini, engkau akan dikuatkan karena pelayanan ini hadir khusus memberkati, khusus menguatkan, dan khusus mendoakan Anda. Tidak ada motivasi yang lain. Sehingga setiap orang yang datang join di live stream ini, mereka merasakan ketulusan, sehingga banyak karya Roh Kudus, urapan dari surga, jamahan kasih Tuhan Yesus yang menjamah setiap hati. Presiden bawakan pujian sekali lagi bagi saudara sekalian. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berimu kekuatan. Jangan pernah please jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata saat kita percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berhenti doa. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan tetap percaya. Siapa yang terberkati, makasih. Di TikTok banyak banget memberkati Pastor Andy, makasih ya. Terima kasih juga kehadirannya yang sudah di Facebook, wah rame banget. YouTube, TikTok, ya terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semua kita boleh mengalami kebaikan Tuhan. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Yesus tak
pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji, berimu kekuatan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kita percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berhenti doa. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Hore! Mujizat Tuhan Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan. Ya, Pastor merespon dulu ada dua hal. Yang pertama di TikTok ada yang minta untuk doa air dan minyak. Ya, setiap live streaming ini hadir. Setelah renungan kita mendoakan air minum masing-masing. Ya, kalau minyak tidak, karena kami siapkan air minum saja. Namun kalau saudara misalnya mau ada minyak sekalian diangkat, nanti kita akan mohonkan berkat Tuhan. Amin. Ada yang kedua, bajunya bagus. Iya, ini baju berkat Tuhan. Mereknya apa? Casio. Ini dari pemberian kasih, saya sebut namanya, satu orang ibu janda, Ibu Kobah yang terkasih. Terima kasih. Pastor kemarin dikirimi bahkan ada dua. Ibu Kobah ini sama pelayanan ini sudah tahunan, dan setiap subuh ya hadir di sini, juga suka mengirimkan chat gitu ya, ayat-ayat yang kita bagikan. Ibu terkasih ini sering hampir tiap hari dicatat dan kemungkinan dibagikan juga kepada keluarganya, teman-teman gerejanya di mana beribadah. Dan ini rasanya ibu ini punya talenta menjahit, jadi ini dijahit sendiri oleh Ibu Kobah. Sekali lagi terima kasih banget. Pastor pakai, banyak pujian yang datang, artinya bajunya bagus, warnanya bagus, jahitannya bagus. Makasih, bless you. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga buat undangan-undangan yang ada di kota-kota. Tadi Pastor melihat ada yang berkata, Pastor kunjungi di Papua. Iya, nanti jika Tuhan izinkan, Pastor Andi akan injak tanah Papua.
datang berkunjung dan bless memberkati Papua dan sekitarnya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya punya kesaksian nih, ya. Hampir tiap hari kesaksiannya puji Tuhan, puji Tuhan. Pastor baca kesaksiannya. Sebentar. Shalom, selamat siang Pak Pastor. Saya mau bersaksi sedikit. Kalau Tuhan Yesus itu dahsyat. Saya udah disembuhkan Tuhan Yesus ketika tadi pagi mengikuti doa pagi. Kalau dari malam sampai pagi saya diare. Ketika saya mengikuti doa, saya sembuh saat itu juga. Dan puji Tuhan, saya sudah bisa kerja lagi. Amin. Terima kasih Pak Pastor. Semoga pelayanan Bapak mau menjadi berkat untuk seluruh dunia. Terus memberkati dan terima kasih Tuhan Yesus. Karena bilurmu telah menyembuhkan aku. Amin. Satu lagi ya. Shalom, selamat siang Pastor Andi. Kami kirim kesaksian kesembuhan. Anak kami kemarin sakit malaria. Puji Tuhan Yesusku, ajaib Tuhan Yesus sudah sembuhkan sakitnya. Terima kasih Pastor Andi sudah doakan. Mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga kami. Hore! Sampai hari ini Tuhan banyak menjawab doa kita. Hari ini saudara berdoa, kita sebentar setelah renungan akan sama-sama terima doa berkat. Kiranya semua kita boleh mendapatkan berkat-berkat rohani, termasuk apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Sekarang saatnya kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Markus, pasal yang ke-8, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Di sini kisahnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Markus 8, 22 sampai 25. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya Yesus menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu Yesus meludahi mata orang itu. Jadi caranya tidak biasa, tidak umum, tapi terjadi. Dan hasilnya ada kesembuhan. Setelah diludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang." Sebab mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Jadi maksudnya penglihatannya itu sudah ada tapi masih kabur begitu. 25. Yesus
meletakkan lagi tangannya, berarti lagi lebih dari sekali pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Puji Tuhan, Injil yang kita baru baca tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta. Di sini pelajaran kita melihat lebih dari sekali Tuhan mendoakan, barulah orang ini mengalami kesembuhan. Kuasa Tuhan nyata. Pastor punya kesaksian nih, khusus di bagian ini. Itu terjadi hari Minggu kemarin. Dan hari ini saya ceritakan langsung karena kemarin sebelum bapaknya yang berdua ini, karena dari Bekasi, baru pulang hari Selasa dan sempat berpamitan, dan saat berpamitan baru cerita yang berikutnya gitu dari kesaksian di video yang sudah naik tayang di hari Minggu kemarin. Ya, itu video lengkapnya sudah melihat di sana ada. Nah, ternyata bapak yang datang dari luar kota ini, dia ini kelemahan tubuhnya itu pada mata buta. Waktu hari Minggu kami setelah kebaktian, seperti minggu pagi kami mendoakan siapapun yang datang yang minta bantuan doa. Bapak ini hadir, lalu pastor tumpang tangan, tiba-tiba manifestasi. Teriak-teriak, nangis-nangis. Kalau saudara penasaran, nonton videonya yang hari Minggu kemarin. Ya. Videonya apa ya judulnya? Sebentar ya. Ada di sini yang sudah nonton videonya? Oh ya, judulnya ini. Kebaktian Kristen paling fenomenal. Apa fenomenalnya? Nanti nonton sendiri ya. Ini di sini. Ya. Kebaktian Kristen paling fenomenal itu diposting 2 hari yang lalu. Yang sudah nonton di sini adakah? Yang sudah nonton di sini ada? Oh, ada Ati-Ati, Yuni, Els, ya. Kasih komentar ya tentang video ini. Yang sudah nonton kasih komentar. Pastor mau baca komentarnya ya. Baik. Jadi setelah itu ternyata setelah teriak-teriak itu proses kelepasan, manifestasi sampai nangis-nangis. Setelahnya Bapak Ibu sekalian, Bapak ini puji Tuhan, dia mengalami jawaban doa instan, jamahan Tuhan terjadi di hidupnya setelah dibebaskan, entahlah mungkin dari kepahitan kah, atau ada roh-roh jahat menunggangi kah, macam-macam ya. Pastor tinggal karena bukan saya melepaskan, saya hanya mendoakan gitu. Kalau saya tinggal mendoakan yang
banyak orang yang hadir ya, minta didoakan waktu itu. Setelah proses manifestasi itu, ternyata Bapak ini, puji Tuhan, bisa mengenal angka. Dia mulai bisa melihat, sekalipun samar-samar, dia sudah bisa melihat angka berapa yang ditunjukkan kepada Bapak ini. Oke ya, selesai ya, Pastor persingkat. Lalu kemarin hari Selasa, Tuhan izinkan Pastor ketemu di depan pas mau jalan keluar, ya Bapak ini ternyata mampir mungkin ambil air atau pas jalan lewat gitu ya. Jadi intinya ketemu dan dia ucap terima kasih banyak, dia mau pamit kembali mau ke bandara. Dan dia langsung cerita bahwa kemarin dia sudah bisa berjalan tidak lagi pakai tongkat. Jadi awalnya dia jalan pakai tongkat dituntun. Lalu waktu hari Minggu dia bisa melihat samar-samar angka. Dan kemarin katanya sekarang sudah bisa jalan tidak pakai tongkat lagi. Puji Tuhan. Injil adalah kabar baik. Firman Tuhan Yesus Bible ini kebenaran. Tidak ada yang mustahil saat kita percaya. Nah, pelajaran yang penting yang Pastor mau share adalah jangan jemu-jemu berdoa. Seperti pujian tadi. Jangan pernah menyerah, jangan berhenti doa. Mujizat Tuhan ada bagi mereka yang setia percaya bahwa tangan Tuhan tidak terlambat. Tangan Tuhan bisa menolong mereka. Jangan jemu-jemu berdoa. Berdoa itu berharap. Seperti orang tadi, dia berharap pada Tuhan. Dia nggak bisa melihat Tuhan Yesus jamahan sekali dia melihat bayang-bayang. Dia tetap berharap, tidak jemu, dia berdoa. Kalau bagi kita berdoa, di zaman itu dia ketemu Tuhan Yesus. Dia berharap ketemu dan dijamah sekali lagi. Dan jamahan berikutnya mengubah dia. Dia dipulihkan. Ayo kita dapat berkat ini, kita ingatkan diri masing-masing. Andi Simon, jangan jemu-jemu berdoa. Saudara sekalian, Cece, Koko, Oma, Opa, ya, Tante, Om, kakek, nenek, kakak-kakak sekalian, jangan jemu-jemu berdoa. Perihal tentang tidak jemu-jemu itu, saya temukan ada 2 kali penekanan yang Yesus ajarkan dan Alkitab tuliskan. Coba kita lihat yang pertama, Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini lagi bergumul, berdoa, jangan putus asa ya. Jangan berhenti doa ya. Jangan jemu-jemu seperti apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk mengatakan, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mereka yang berharap akan kasih Tuhan, mereka yang beriman pada Tuhan,
Mereka yang percaya pada Tuhan, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lawan dari jemu adalah tidak jemu-jemu adalah kadang-kadang kita jemu. Tapi Tuhan bilang jangan jemu-jemu. Kadang-kadang kita mulai capek, kadang-kadang kita mulai bosan, kadang kita mulai merasa stuck, mulai merasa kering, mulai merasa malas. Hari ini firman Tuhan datang, jangan jemu-jemu. Kalau engkau beriman pada Tuhan, mereka yang beriman pada Tuhan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah sampai itu menjadi karaktermu. Berdoalah sampai menjadi kecanduanmu. Berdoalah sampai menjadi hobi dan kesukaanmu. Secara pribadi saya, ketika satu hari tidak berdoa, satu hari nggak baca Alkitab, maka saya ini lemah. Saya sadar saya kering. Seperti daging itu hidup kita ini. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Dan daging makanannya apa? Makan, minum, dan istirahat. Roh juga perlu makan. Makanan roh adalah firman Tuhan. Dan saat satu hari saya nggak baca firman Tuhan, tidak berdoa, maka saya merasa saya sakit. Ada yang kurang, alias roh saya lemah, pelayanan saya mungkin bisa berjalan, tetapi kering. Ini peringatan kepada kita setiap hamba Tuhan. Saudara mungkin hari ini masih melayani. Tanpa doa, engkau bisa melayani. Tapi tahukah saudara, pelayanan tanpa disertai kehidupan doa lagi, maka pelayanan itu akan kering. Tidak berdampak, tidak mengalami urapan, tidak ada hadirat Tuhan, hampa, kosong, hanya sebuah liturgi, kegiatan agamawi yang tidak menyentuh roh. Padahal kita adalah manusia roh, kita butuh makanan untuk roh kita. Dan kekuatan doa, ketika hamba Tuhan itu melayani, dia akan menyentuh roh jiwa-jiwa sehingga mereka dipuaskan karena dalam urapan itu hadirat Tuhan nyata. Jangan jemu-jemu berdoa. Andi tidak boleh jemu-jemu berdoa. Sebut nama masing-masing, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Amin. Yang kedua, saudaraku, ada Alkitab ajarkan kita tentang kata tidak jemu-jemu. Ya. Jadi kalau saudara misalnya maaf kalau ada kelemahan tubuh saat ini, ada sakit, ada benjolan. Puji Tuhan, yang lain benjolannya jiwa-jiwa banyak yang sudah sembuh di kesaksian yang ada. Saudara mungkin hari ini ada benjolan, proses kesembuhan belum total. Jangan jemu-jemu berdoa. Berdoalah sendiri dan juga tidak harus selalu andalkan hamba Tuhan. Hamba Tuhan manusia biasa. Hamba Tuhan juga banyak kegiatan, banyak pelayanan, banyak tanggung jawab yang dikerjakan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, orang Katolik, baca Alkitab, kita pribadi harus punya doa, jam-jam doa pribadi atau mesbah doa pribadi. Jelas ya? Baik,
Yang berikutnya, saudaraku sekalian, penekanan Tuhan tentang jangan jemu-jemu itu apa? Kalau tadi jangan jemu-jemu untuk berdoa. Yang berikutnya ini Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Iya, betul sekali, banyak komentar. Iya, saya rasakan. Pastor Randy juga pernah sakit. Waktu sakit, Bapak Ibu sekalian, saya sendiri berdoa. Saya pernah merasakan takut. Saat aku takut, saya tahu nggak ada yang bisa menolongku. Maka saya harus berdoa. Saya pernah merasa kering. Saya pernah melayani dengan kekuatan sendiri. Dan di situ saya merasa kering kerontang. Saya berdoa. Saya pernah merasa sombong, merasa mampu. Akhirnya saya sadar, tidak boleh seperti itu. Saya berdoa. Jadi dalam doa itu banyak hal, termasuk Tuhan melatih kita. Tuhan juga bisa bicara kepada kita. Tuhan mendidik kita. Doa. Maka berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Ini pengalaman pribadi. Kalau saudara misalnya sakit, udah didoakan hamba Tuhan, mungkin membaik tapi belum sembuh total, berdoalah. Tetaplah berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Amin. Mungkin kita sudah tidak punya uang kasihan berobat, udah habis beli obat ke dokter, lab. Uang mungkin sudah habis, tapi mulut kita ini ada satu yang tidak habis-habis. Mulutmu masih ada. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Yang berikutnya satu lagi ya, tentang tidak jemu-jemu itu apa? Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Puji Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Pastor bacakan. Janganlah kita jemu-jemu. Lah, sama. Kalau tadi penekanan soal doa, yang berikutnya adalah jangan kita jemu-jemu apa? Berbuat baik. Orang yang ditolong Tuhan, dia pasti menghargai orang susah. Orang yang pernah sakit dan disembuhkan, dia pasti menghargai, respect, dan merespon orang yang sedang sakit. Itu juga jenis perbuatan baik. Tidak selalu dengan namanya uang, materi. No. Kita memberikan pelayanan, kita respon kepada orang susah, kita mendoakan orang sakit, itu juga perbuatan baik. Saudara harus tahu bahwa makna ibadah itu tidak selalu harus berkumpul di satu gereja atau persekutuan doa. Kalau saudara bisa senyum kepada orang lain dengan tulus, itu juga ibadah. Saudara bisa salam kepada orang, menyapa, menguatkan orang, itu juga ibadah, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Di sini Tuhan ingatkan, janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Jadi untuk berbuat baik juga jangan jemu-jemu. Saya, karena ini sudah menjadi kecanduan saya sudah merasakan nikmatnya itu kita menjadi anak Tuhan yang suka berbuat baik.
ada kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan kenikmatan kita memiliki satu barang atau kita habis membeli satu produk. Beda. Nikmatnya luar biasa. Dan kadang-kadang dalam episode hidup saya tahu kok ada orang yang tidak jujur, ada orang yang memanfaatkan kita, tapi ya kita memang kadang-kadang namanya ikhlas ya, itu kita hilangkanlah pikiran itu. Meskipun mungkin orang memanfaatkan kita atau tidak jujur ataukah dia berbohong-bohong untuk menarik perhatian kita, simpati kita. Kalau kita sudah tergerak, just do it aja lah. Karena kita tidak berharap imbalan dari manusia. Ya, kita juga tidak bisa mengubah orang lain. Memang ada orang karakternya yang, maaf ya, tidak semua tapi ada saya temukan, kalau tidak bohong dia merasa tidak dapat makan gitu. Kalau tidak dusta dia merasa tidak dapat rezeki, begitu kira-kira. Nah, kalau orang ini ketemu sama saya dan saya merasa dia dusta atau dia bohong, kadang-kadang saya tetap aja bantu gitu. Karena saya tahu saya tidak bisa mengubah dia, tapi saya bisa membantu dia. Mengenai berubah, nanti waktu, nanti pengalaman pribadimu, nanti keinsapanmu, nanti saat Roh Kudus engkau buka hati terima jamahannya, kau berubah. Tapi Andi Simon tetap berbuat baik. Andi Simon tidak bisa mengubah siapapun. Jangankan manusia, satu ekor nyamuk pun tidak bisa ubah. Sama halnya, Andi Simon nggak bisa sembuhkan orang sakit. Jangankan satu orang sakit, satu ekor lalat pun nggak bisa saya sembuhkan. Saya sakit juga, saya berdoa sama Tuhan. Jadi jangan sampai nanti kalau saudara melihat ada hamba Tuhan sakit, lalu engkau ejek-ejek lah. Katanya Tuhan Yesus yang menyembuhkan, kok dia sakit? Jangan, itu pikiran yang picik, pikiran dari setan. Karena semua manusia itu bisa lemah, bisa capek, bisa terinfeksi virus, bisa kena radang, macam-macam. Mereka sekalipun hamba Tuhan, sekalipun saya, waktu saya sakit, saya berdoa, Tuhan, jamahanmu sembuhkan ke Tuhan, pulihkan keadaan Tuhan Yesus, begitu, dengan tidak jemu-jemu. Yang berikutnya apa? Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Ingat ya, saudara ini produk dari Tuhan yang sungguh sangat amat baik. Jadi apabila dalam hidup saudara tidak baik, pembenci, pendusta, saudara itu sebetulnya bukan itu produk Tuhan dalam Anda gitu. Tuhan menciptakan manusia dalam kitab Kejadian mengatakan sungguh sangat amat baik. Jadi produk surga manusia ini ciptaan Tuhan itu sempurna, sungguh sangat amat baik. Jadi di dalam diri kita ini ada kebaikan yang Tuhan taruh, disebut hati nurani. Jadi kalau hari ini saudara dengar ini, engkau pendendam, engkau pembenci, engkau penjahat, sebetulnya bukan itu. Itu terjadi bisa banyak faktor.
Salah satunya seperti kita melihat 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Engkau baik. Saya juga dulu baik. Waktu masih kecil-kecil baik. Salah bergaul akhirnya narkoba, masuk penjara, judi, zina, jahat. Tapi belas kasihan Tuhan, jamaah saya merespon. Akhirnya sekarang saya menjadi orang benar. Kembali kepada citranya Tuhan. Saudara pun demikian, hari ini yang nonton ini mungkin kau terjerat narkoba, terikat LGBT, atau engkau ada dalam lembah kekelaman sehingga seperti katakan tadi, engkau hidup dari dusta. Sebetulnya bukan itu saudara, itu bukan diri Anda. Anda hanya dirasuk, Anda hanya terpengaruh, Anda hanya terbelenggu. Dan lewat pelayanan ini, kalau engkau percaya, engkau terima Tuhan Yesus, engkau free. Engkau dilepaskan dan menjadi ciptaan yang baru, yang seperti Bapa Tuhanku rancangkan sejak semula bagi Bapak Ibu sekalian, termasuk kalau saudara hari ini jadi orang pelit, kikir, kata orang Makassar, si baku ki. Saya yakin itu bukan saudara. Karena pada prinsipnya setiap manusia Tuhan ciptakan sungguh sangat amat baik. Kalaupun ada sifat-sifat yang salah itu, saya percaya pasti demi kemurahan Tuhan kita semua dilepaskan, dibebaskan, dan kembali pada citra gambar semula yang Bapa rancang buat setiap kita. Termasuk kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baiklah bukan untuk pansos, bukan untuk erni karena tawa, bukan untuk supaya kita sok-sokan, tak palekan, itu bahasa Makassar tadi, tapi memang karena itu ada dalam diri Anda. Seperti misalnya satu handphone, ada produknya namanya, aplikasinya atau sistemnya Android, ada yang OS. Demikian pun saudara, manusia ciptaan Tuhan. Dalam diri Anda ada namanya perbuatan baik. Kalaupun hari ini jahat-jahat, bilang, no, saya nggak jahat, cuma salah jalan. Saya nggak jahat, karena sejak semula Tuhan buat manusia, Tuhan ciptakan manusia, Tuhan rancangkan manusia, sungguh sangat amat baik. Amin. Mari setiap orang-orang baik jangan jemu berbuat baik. Mari setiap anak Tuhan Yesus, semua orang Kristen, orang Katolik, jangan jemu berbuat baik. Sehingga slogan kasih dalam hidup kita tidak hanya sekedar icon saja, tapi betul-betul real life kita. Hidup kita setiap hari dikenal sebagai pribadi yang suka berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, alias saat engkau tidak berbuat baik, ini satu rahasia ya, engkau bisa lemah. Maksudnya apa? Rohmu yang harusnya kuat itu jadi lemah. Kok bisa, Pastor? Iya, karena ketika engkau berbuat baik, itu juga makanan rohmu. Artinya saudara pelaku firman.
maka dagingmu akan dikalahkan. Tapi kalau saudara tidak berbuat baik, maka saudara-saudara rohnya nggak dikasih makan. Hari-hari kasih makan daging, 1 hari 3 kali, rohnya lupa dikasih makan. Maka engkau akan hidup sekalipun orang Kristen Katolik, tapi engkau hidupmu dipimpin oleh kedagingan. Engkau menjadi lemah. Maka hari ini kebenaran datang, saudara sekali terkasih, jangan jemu-jemu berbuat baik. Engkau akan punya roh yang kuat, roh yang menyala-nyala. Kalau saudara hanya memikirkan daging, kedagingan, hidup yang fana, hidup sementara, hanya peduli untuk apa yang dalam dunia ini, jangan sampai nanti saudara terhilang dan menyesal. Karena waktu umur 70-80 tahun rata-rata kita hidup ini, kita hanya selalu memikirkan dunia dan seisinya. Kita lupa bahwa kita ini hanya manusia, terbatas. Kemarin yang Pastor sampaikan, satu aktor terkenal, ya, ganteng, Dony Kesuma, yang saya katakan tiba-tiba terkena serangan jantung. Ternyata hari ini sudah berpulang. Ya, saya ucapkan turut berduka cita ya atas berpulangnya aktor senior itu yang tercatat di berita-berita sejak subuh tadi pagi ini, ya. Dony Kesuma sudah tidak ada lagi. Yang ada sisa kenangan atau film-filmnya barangkali kalau saudara pernah tahu, gitu ya. Mari, ya, di agama apapun juga termasuk Bible ajarkan hal sama. Nanti istilahnya apa ya, amal ibadahnya, perbuatan baiknya akan dihitung di kekekalan gitu. Itu ajaran agama lain ya. Tapi kita sih melihat Tuhan juga mengajar apa? Selama kita masih hidup, mari kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Berbuat baik kita kalau semangat, kita itu apa ya? Seperti orang kecanduan. Jadi kecanduan tidak harus dalam konotasi negatif. Kecanduan doa kan positif, kecanduan berbuat baik kan positif, kecanduan baca firman kan positif gitu. Tergantung kita kemana goalnya gitu. Ya. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Jadi selama masih ada napas, selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, itu ada kesempatan. Yang namanya kesempatan masih ada adalah ketika napas masih ada. Saya katakan bahwa Andi Simon ini hanya seonggok tanah yang diberikan nyawa oleh Tuhan. Kapan nyawa ini diambil, maka saya kembali menjadi tanah yang akan masuk kembali ke dalam tanah lewat proses penguburan. Jadi kalau kesempatan masih ada, saya harus berbuat baik. Saudara, saya dorong saudara, jadilah anak Tuhan yang dikenal bukan hanya
ikon kasih dalam satu gereja, tetapi pribadimu, keluargamu dikenal sebagai orang yang mengimplementasikan kehidupan Kristus di dunia ini. Kemarin Pastor berkesempatan diundang oleh Ibu Ketum dari Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Dan ketika beliau undang, saya sempatkan datang sebentar, ngobrol sekian menit itu kami tinggalkan, dan beliau juga harus kembali ke terbang ke kota berikutnya gitu. Satu kata beliau sampaikan, saya melihat sosok Pastor Andy sebagai seorang apa itu influencer, apakah itu istilahnya seseorang hamba Tuhan yang bisa memberi pengaruh yang baik, ya, bagaimana orang menjadi gemar membaca Alkitab. Dan terima kasih. Betul, saya bukan orang yang latar belakang teologik, saya bukan orang yang sekolah tinggi, tapi kalau itu dinilai, puji Tuhan, setiap hari ini sekarang saya ngomongin lebih dari 10.000 pasang mata yang sedang ikut live streaming. Saya rincikan ya, di TikTok sekarang ini ada 2.200 orang. Di Facebook sekarang ini kurang beberapa 7.000, ya, 6985, kurang 15 orang, ini 7.000 di Facebook. Yang di YouTube sekarang ini kurang beberapa 4.000, kata 4.000, 7.000, 2.000, 13.000 lebih yang sedang pasang mata menyaksikan ini. Dan ini dalam berkat Tuhan hampir setiap hari. Saya ditanya, kenapa memilihnya pagi, subuh? Saya bilang, karena saya sejak dulu lahir baru, saya tidak pernah tinggalkan doa subuh. Dan setelah Tuhan percaya live streaming, saya tetap adakan pagi. Dan ternyata kebiasaanku ini menjadi tertular kepada setiap hari 10.000 orang yang nonton bersama-sama, dan disaksikan setiap hari ratusan ribu orang. Dia sebut itu influence, pemberi pengaruh. Puji Tuhan, hamba Tuhan yang biasa-biasa ini bukan orang kaya, bukan pengusaha, saya hamba Tuhan sepenuh waktu. Tapi kalau banyak gereja hari ini, bukan cuma di Balikpapan, tapi di luar kota juga ada mau undang, ya. Pastor minta maaf belum bisa memenuhi undangannya beberapa tempat, ya. Tapi paling tidak mereka bilang kami terberkati dengan pelayanan yang ada, yang kami lihat hidupnya jadi berkat. Makasih banget, puji Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berdoa. Waktu engkau senang, berdoa. Engkau sedang sedih, berdoa. Doa itu bukan hanya sekedar ladang permintaan, tapi jadikan doa sebagai lifestyle kita, keren. Sebagai kehidupan kita, sebagai makanan kita, sebagai napas kita. Kalau kita tidak makan sehari, kita lemas. Biarlah juga kalau kita tidak berdoa sehari, kita merasa ada yang kurang, atau istilahnya roh kita kering. Puji Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tapi, satu lagi ya, tapi kita harus jemu. Katanya jangan jemu-jemu. Iya, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tapi, ini ayat satu lagi.
Tapi kita harus jemu. Apa itu jemu? Kita harus bosan. Bosan apa? Kita harus jemu, kita harus bosan berbuat dosa. Ayatnya di 2 Petrus pasal 2 ayat 14. Jelas ya? Kita harus jemu berbuat dosa. Maksudnya kita harus jemu dengan dosa. Kita harus tinggalkan dosa gitu. Janganlah berkata, saya memang begini, saya memang begono, nggak bisa. Kita harus berubah. Ya, 2 Petrus 2 ayat 14. Ada yang bilang, saya memang pemarah dari dulu. Buktinya saya juga dulu pemarah, emosi tinggi. Bisa tuh hari ini jadi lemah lembut, bukan lemah gemulai. Jadi kita, ya ayat ini akan menguatkan kita dan kita mengerti. Kita jangan jemu berdoa, jangan jemu berbuat baik, tapi kita jemu berbuat dosa. 2 Petrus 2 ayat 14. Maka mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Orang jahat tidak pernah jemu berbuat dosa, tapi orang jahat yang sudah dibenarkan, contohnya saya sama Tuhan Yesus benarkan, Anda pun demikian dikuduskan dengan darah Yesus, jadi manusia baru. Kita harus meninggalkan yang jahat. Kalau orang jahat tidak jemu berbuat dosa, kita sekarang harus jemu dengan dosa. Kita sekarang harus meninggalkan dosa. Kita sekarang harus bagaimana caranya kita gumulin supaya tidak lagi hidup dalam kubangan dosa. Renungan ini kira jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat renungan ini, buat firman-Mu, dan kami dikenyangkan. Kami bersyukur, kami terima kasih sama Tuhan Yesus, firman-Mu ini hidup. Bagi setiap hati yang terbuka, datanglah pada Tuhan Yesus dan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Baik saat doamu udah dijawab sama Tuhan, engkau berbuat baik dengan ucapan syukur, dengan memberi makan orang miskin, atau menolong sesama yang lain membutuhkan gitu. Karena berbuat baik tidak harus konotasi uang atau mamon, tapi kita juga menjadi penguat orang lain, memberi motivasi yang lain untuk datang pada Tuhan Yesus. Itu juga perbuatan baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga mau tinggalkan cara hidup kami yang lama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mohon urapan-Mu yang baru Tuhan, jamahlah setiap kami saat ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Siapa yang merasa terberkati? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk kita akan memberkati air minum masing-masing. Angkatlah seperti ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Air yang kita angkat adalah air minum biasa, air putih biasa, bukan air guna-guna, bukan air sihir, tapi ini air minum yang higienis. Namun di sini Pastor mohonkan doa kepada Bapakku di surga, berkati setiap air minum kami ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga air yang kami minum ini menjadi healing water, menjadi berkat kesembuhan di tubuh kami yang meminumnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Mari kita minum jadi berkat kesehatan dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Pujian, jangan pernah menyerah. Bersama Bapak sekali lagi, saya berdoa urapan kesembuhan menjamah setiap tubuh kita, tubuh Anda sekalian. Setelah pujian ini selesai, Pastor akan mohonkan doa berkat dan kita masuk di hari yang baru. Yesus tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berhenti doa, jangan berhenti doa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Makasih buat komentarnya. Saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Amin. Yang masih proses, jangan berhenti doa. Yang udah sembuh juga bukan berarti sudah lepas. Jadikan doa sebagai makanan rohani kita. Amin. Amin. Yesus tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Puji Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati, katakan, ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah, ku tak berhenti doa, ku tak berhenti doa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia
dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mujizat Tuhan ada bagi mereka yang setia dan yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian, hari ini sudah bersama-sama Pastor Andy melayani. Yang nonton hari ini banyak ya, yang di Facebook ini 7.200 sekarang ini. Bisa naik lagi, bisa turun, nggak tahu. Tapi yang sekarang ada sampai 7.200. Makasih Bapak Ibu sekalian di Facebook yang sudah gabung. Puji Tuhan. Oh ya, 7.304 ada yang ketik itu ya. Puji Tuhan, makasih. Kalau ini saudara terberkati, tolong di-share. Siapa tahu ada keluarga kerabat yang membutuhkan pelayanan seperti ini. Puji Tuhan ya. Tiap hari kami hadir jam 6.05 WITA. Di YouTube ini sekitar 4.000 yang nonton. Makasih, bless you. YouTube ini juga Pastor ada kerinduan. Jika Tuhan izinkan, saya rindu subscriber di YouTube ini, jika Tuhan izinkan, sampai 1 juta. Sekarang ini ada 750.000 ya. Ya, itu kerinduan saja. Jika saudara terberkati dengan pelayanan ini, bisa di-subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya, sehingga pelayanan ini bisa menjadi berkat buat saudara dan pastor juga yang live maupun yang posting video juga senang, semangat gitu, menjadi penyemangat. Puji Tuhan, makasih banyak kesaksiannya, Bapak Loading udah sembuh dan seterusnya. Makasih. Iya, habis ini doa berkat. Yang di TikTok juga makasih ya. Salam kenal yang baru gabung di TikTok ini, yang followernya sekarang ini puji Tuhan sudah di atas 300.000 ya. Puji Tuhan. Oh iya, makasih. Makasih, bless you. Ya, sebelum doa berkat nih, izin satu lagi info. Di hari Minggu ini kan Pastor Andy kan dalam rangka ucapan syukur Hari Ulta 25 Maret. Belum tahu sih 25 bikinkah atau tidak, tapi pasti 24 itu Pastor Andy akan membagikan berton-ton beras. Yes. Khusus diutamakan mereka yang kurang mampu ya. Jadi informasi ini tolong bisa diterima, bahwa pelayanan ini bukan pelayanan yang minta-minta uang saudara, bukan pelayanan berharap persembahan. Saya tidak anti namanya viatikum, stipendium atau kolektor, tapi saya kasih tahu bahwa kami melayani ini betul-betul rindu jadi berkat, itu saja ya. Nah, hari Minggu kita akan membagi berkat, selain juga kita menyiapkan makan minum, doa, kebaktian, baptisan. Kita nanti hari Minggu khusus kita akan bagikan berton-ton beras bagi khususnya yang utama ya, yang membutuhkan. Oke, iya, doa berkat habis ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang
kita doa berkat ya. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Setiap tangan yang terangkat, dimanapun engkau berada, Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan Bapa, saya mohonkan berkat daripadamu untuk kami semua. Amin. Bapak Ibu terkasih, masuklah engkau di hari yang baru ini, laku aktivitasmu dengan tubuh yang sehat, semangat yang dari Tuhan, roh yang menyala-nyala. Diberkatilah engkau sepanjang hari ini, engkau dan keluargamu, engkau dan keturunan dan anak-anakmu, kesehatanmu, pelayananmu, pekerjaanmu. Perlindungan, kebajikan, kemurahan Tuhan Yesus menyertai kita hari bahkan sampai Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus, dimateraikan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan doa berkat ini, Bapak Ibu sekalian, berarti live hari ini selesai. Ya, masuklah di hari yang baru dengan tubuh yang diberkati. Oh ya, ada pertanyaan, bagaimana cara mendapatkannya? Itu nanti diadakan hari Minggu kebaktian jam 8. Saudara yang mau ikut kebaktian, silakan datang lebih awal. Penuh bukan karena dibagi beras, tiap minggu juga penuh dalam berkat Tuhan. Tapi menjawab pertanyaan tadi, bagaimana mendapatkannya? Nanti setelah kebaktian, pastor akan membagikan. Tapi sekali lagi, meskipun jumlahnya bertonton, tapi kita sama-sama sepakat dulu ya, yang membutuhkan lebih dahulu gitu. Kalaupun nanti ada yang masih tersisa banyak, amin, nanti pastor kasih semua jikalau ada tersisa. Karena kita nggak tahu, ini kan namanya saya share di medsos ini kan, orang-orang bisa merespon banyak ya. Jadi itu saja deh yang bisa saya respon tadi. Udah, masuklah hari yang baru dengan sukacita. Ingat satu hal, sola fide, hiduplah oleh iman, karena Tuhan Yesus Immanuel, Dia sayang banget setiap kita dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, shalom semuanya, dadah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.